Minan nasi man yaktafi bil isyarati 'anit ta'yin. Tingkatan manusia ini ada bermacam-macam tingkat kepekaan dan kecerdasannya. Maka dua hal. Sebelum kita baca hikmah, kita siapkan. Yang pertama, berusahalah untuk menjadi orang peka, martabat yang pertama. Faham isyarat. Yang kedua adalah, kalau kita ingin berbicara dengan manusia, harus kita bisa mengira-ngira dia itu martabat kelas mana sih? Kalau dia martabatnya, namanya muqtadul hal, kita ngerti keadaan orang yang kita ajak bicara. Kalau orang cerdas, ya jangan terlalu banyak keterangan, bosan dia. Kalau orang bebel begini, makanya kepiawaian dalam berdiskusi itu penting. Berbicara, suamimu kayak apa? Ini kunci sukses juga dalam menjalani satu jalinan. Suami bermacam-macam. Ada suami yang cerdas sekali, mungkin tidak perlu banyak penjelasan dari kita. Atau suami bebel, tapi sepenuh kasih dan cinta, nggak ada masalah. Imam Haddad menjelaskan tentang model-model manusia, tinggal kita memilih pengen jadi bagian yang mana. Yang pertama adalah minan nas man yaktafi bil isyarati 'anit ta'yin. Orang kelas tinggi dalam kecerdasan dan kepekaannya. Dalam segala sesuatu cukup isyarat. Al-akil yakfi bil isyarah. Orang cerdas, orang peka pakai isyarat sudah paham. Ibaratnya itu sudah paham kalau kita haus. Maka murid-murid sudah ngirim. Sampai botok berkali-kali nggak paham-paham, berarti bebel banget muridnya ini. Atau istri makan bareng, suami batuk keselak, mesti kan lari, abang keselak ya, astagfirullah, sudah jelas tanya abang keselak ya, ini nasib betul nih, bebelnya kok amat nih, sudah dari tadi keselak-keselak kok bilang abang keselak. Ambilin air, selesai. Isyarat. Jadi orang kelas pertama ini, yuk kita menjadi orang kelas pertama. Mudah paham dengan isyarat. Isyarat itu ada sesuatu yang kita baca tapi tidak terang-terangan. Ada tamu datang, kelihatannya mukanya agak pucat, dia lapar, segera hidangkan makanan. Tidak usah nunggu makan siang tiba. Bertanya. Jadi kita menangkap mau apa. Jadi kita ngerti apa yang dibutuhkan oleh orang. Sehingga hidupnya hidup yang istimewa. Kepekaan. Peka kepada orang di kiri kanannya. Isyarah. Anit ta'yin. Wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'arifki wal-lin. Ada tingkatan kedua, orang itu akan faham kalau kita beritahu dengan cara lembut. Dengan cara lembut pun sudah paham, pakai omongan lembut. Pak, engkau harus segini, sudah paham. Ini masih lumayan ini tingkat. Mungkin kita punya anak, punya santri, punya ini yang dikasih tahu, yang kedua diberitahu, cara memberitahunya adalah dengan lembut, sudah paham dia. Tapi kalau pakai isyarat masih belum. Perlu sedikit penjelasan. Oke, ini martabat yang kedua. Wa minhum, di antara yang ketiga, man la yujdi fihi ila ta'nif wa takhshin. Ada tingkat kedua, mohon maaf. Ini tidak bisa kecuali pakai ancaman. Biasanya mungkin Anda pernah yang punya karyawan atau punya ini, ada orang langganan salah. Tolong jangan dikeluarin ya, malah dikeluarin, ada stres. Sehingga kalau merintah awas loh ya, mesti pakai ancaman, ada ini. Dan juga santri juga ada kadang-kadang begitu. Diperintah begini malah kebalikannya. Salah terus dia. Mungkin Anda pernah mengalami itu ya. Ini ya Anda jangan kayak begitu, itu nggak elok. Anda harus pakai takhshin, pakai ngomong kasar, keras. Nah, tolong ya. Jangan lupa loh, awas loh ya. Karena berarti apa? Berkali-kali dia salah. Kalau sudah kita pakai model ancaman ini, sudah martabat runtuh banget ini. Wa man lam yantafi bida wala bidak. Kemudian kalau ternyata kebaikan yang kita berikan melalui isyarat nggak nyampe, pakai omongan lembut nggak nyampe, pakai omongan kasar juga tidak berubah. Ini bisa saja orang itu adalah anak, orang itu santri, orang itu istri, orang itu suami. Ada. Nggak mempan. Biarpun cara memang harus seperti itu. Kalau kita ingin buat perubahan, ya jangan langsung pakai kasar, kan bila hikmah dulu dong. Dengan yang indah isyarat saja.
Sehingga kadang bukan memerintahkan, memberi contoh. Misalnya di sebuah tempat mungkin anak-anak tidak perlu untuk menyapu. Jangan pakai kata nak sapu nak, nggak perlu. Cukup ustadznya mengambil sapu baru satu set saja, kalau nak berjemur, faham isyarat. Misalnya lantai kotor semuanya, ustadznya juga turun ngambil sapu tok, baru nyapu sekali set garis sudah anak-anak berebut. Berarti anaknya tidak faham isyarat. Yang kedua anak nggak paham, anak-anak soleh soleha, tolong ya. Bismillah, an-nadhafatu minal iman. Ayo rumah. Ada di itu tetap saja enggaknya bang. Pasti apa coba? Mau tidak mau? Denger tak kupingnya lah mulai gitu. Dari tadi lah bisa. Kalau sudah keras seperti itu, wah ini repot. Terakhir, kalau sudah dinasihati, diberitahu, dikasih petunjuk dengan cara isyarat tadi, dengan cara lembut, cara keras kok nggak bisa, kata Imam Fahuwa minasyayatin, itu kelas syaitan. Kelas setan itu apa? Ngerti kebenaran tapi nggak mau. Keras kepala, dungu berlebihan. Dungunya syaitan ini kelas tinggi. Kurang lebihnya itu begini loh ya. Kita lagi haus sehaus-hausnya. Ada es degan, Masya Allah. Batu esnya itu sampai mengkilat warna, menyala-nyala begitu. Di siang hari panas es degan. Dan itu boleh diminum, sehat. Kok kita nggak mau minum? Nggak mau minum dia. Padahal dia haus. Apalagi gelarnya kalau bukan bodoh. Dan setan itu disebut sebagai sangat bodoh karena apa? Iblis itu asalnya udah. Iblis itu sangat tahu tentang Allah, hukuman Allah, siksa Allah, surga sudah ngerasain, Masya Allah semuanya sudah. Ternyata untuk patuh susah. Bukankah itu yang paling bodoh? Ngerti sebetulnya efek daripada apa yang dilakukan. Tuh. Seperti kita yakin ini melakukan ini dosa, hukumannya neraka, masih melakukan. Apalagi kalau bukan bodoh. Api berkobar panas, kenapa dicelupkan tangannya? Bodoh dia. Kalau kesentuh api karena nggak tahu, dia tidak bodoh. Tapi tahu dia ini ada api. Kalau aku makan ini aku akan diceburkan. Lah kok masih makan? Diceburkan beneran. Bukankah ini ada orang paling bodoh? Makanya ini adalah sama kayak setan. Setan itu loh sangat mengerti. Sangat mengerti. Ini benar. Cuman nggak mau ngambil kebenaran. Iblis itu adalah sampai ahli ibadah. Sebelum dia dikutuk itu adalah ahli ibadah. Ibadahnya lebih dahsyat dari malaikat. Ibadah. Akan tapi pada akhirnya runtuh itu iblis. Runtuh iblis di ahli ibadah. Kenapa? Karena bodoh dia. Tidak mau patuh kepada Allah. Di saat sujud, disuruh sujud penghormatan kepada mbah kita Nabi Adam, dia mau. Bahkan di saat Allah murka ditanya kenapa kamu tidak sujud, tinggal minta ampun aku ya Allah. Karena iblis juga tahu sesungguhnya kalau Allah Maha Pengampun. Tapi enggak minta ampun, malah dia berhujjah, ada khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam ya Allah, makanya aku enggak sujud. Nah ini kan. Nah ini makanya orang yang bisa dinasehati pakai isyarat, pakai ini enggak bisa, dia seperti orang setan. Kemudian Imam Haddad menyambungkan walihaula al-arba'ati amthalun minal bahaim. 4 orang itu bisa kita gambarkan seperti kalau ada binatang, ada model 4 binatang, biarpun kita bukan binatang. Tapi ternyata binatang pun ada binatang yang kelas cerdas. Berarti kalau kita tidak kayak binatang ini juga lebih rendah dari binatang. Binatang pertama mathalud dabatil mudallalati. Yang pertama adalah seperti binatang yang telah ditundukkan, dijinakkan. Tasdahni ala antul jimaha atau tadribaha. Maka yang sudah jinak untuk kamu bawa kemana-mana nggak perlu pakai pengekang, nggak perlu pakai pukulan, cukup ya kita ajak jalan sudah terlatih betul. Jalan begitu. Tapi yang belum masih sedikit agak ini pakai pengekang, lijam. Setelah itu ditarik. Nah. Yang masih kelas-kelas liarnya kelas tinggi ya sudah pukul jeder baru ke sana lari sana. Ini yang pertama adalah mathalud dabadil mudallalati, seperti binatang yang ditundukkan, dijinakkan. Tidak perlu pakai dikasih pengekang ataupun dipukul.
Yang model kedua, yang perlu pakai omongan lembut, ini pakai isyarat sudah paham. Yang kedua pakai omongan lembut, mathalud dabbati la taktafi bil khitami duna darb. Ada sejenis binatang untuk bisa berguna bermanfaat dipasang pengekang di dalam mulutnya, lijam. Yang dari besi kemudian bisa diatur itu. Wa mathalul tsalis, yang keempat mathalud dabbati allati la tastaqimu illa bid darbi waz zajri. Jenis keempat adalah binatang kalau ingin membelokkan kiri kanan adalah harus pakai pukul. Ini gambaran saja. Wa mathalur rabi' mathalud dabbati in khatamtaha aw darabtaha izdadat dufuran. Yang keempat adalah kelas setan tadi, lihat. Dinasihati bukan tambah baik, tambah jauh, marah, dendam, tambah lari, malah memusuhi. Maka ini adalah kelas-kelas syaitan. Ini gambaran Imam Haddad ini, hikmah-hikmah begitu untuk membaca kita. Saya ini kita ke golongan mana sih? Apakah saya golongan syaitan tadi atau binatang yang paling dungu? Atau saya yang pertama? Tinggal memikir. Maka ayo setelah ini kita bangun kepekaan dengan siapa? Dengan pasangan, dengan guru, dengan orang tua, peka. Dan Anda menemukan kepekaan ini kadang sifat yang sudah menempel pada diri seseorang. Tapi sekaligus ini sesuatu yang bisa dilatih. Kepekaan. Ada orang dimanapun dia refleks untuk nolong orang itu ada. Tapi ternyata ini bisa dilatih. Dilatih menolong orang, kecekatan di dalam membantu sesama. Makanya hei para jomblo-jomblo, calon pengantin, ini ilmu harus ada biar kamu di mertua nanti enak. Di mertuanya makan langsung ke kamar, ninggal piring kotor, nggak peka. Ini sehari pertama, kedua mertua masih senyum, seminggu. Mantu apa ini? Makanya belajar peka perlu. Makan bareng sama mertuanya, setelah itu pergi langsung piring kotor taruh di situ. Masya Allah, ini ada loh perempuan begitu tuh. Mungkin yang mertuanya banyak ngadu ke kita. Aduh, maka sampai ngomong hati-hati ini, wis. Ngajari, makanya kayaknya sampai ngomong, Buya, sebenarnya calon-calon pengantin muda ini harus diajari deh bagaimana bangun kepekaan. Sampai mertuanya nyapu, dia hanya duduk-duduk. Mertuanya nyiapin makanan di rumahnya, dia hanya ada yang serem lagi, makannya dibawa ke kamar. Piring kotor ditaruh depan pintu kamar. Mertuanya suruh ngambil. Allah, nasib buruk. Bayangin aja kalau Anda sebagai mertua. Enak enggak punya mantu begitu? Enggak enak, makanya jangan begitu. Ini kelas pertama. Sama. Dengan sekawan dan sebagainya. Perlu membangun kepekaan. Dalam hidup indah sekali kepekaan itu. Kami ingin, pernah suatu ketika, dan kita pun bisa mengamalkan seindah itu. Ada satu komunitas ya. Kita diajak ke rumah makan. Ke rumah makan. Memang dididik untuk peka. Tapi kenapa kita menerapkan kok susah? Paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi rumah makan begitu. Setelah kita itu ada dari mereka satu. Setelah mereka ada mereka satu. Di tengah-tengah ikut makan. Kita ngerti maksudnya apa. Cuma maksudnya ini agar mempermudah. Kalau kita pengen ini langsung sudah sambut orang gitu. Tidak usah minta tolong. Waktu kita pengen ngambil kerupuk itu langsung kerupuk sudah dekatkan. Karena di tengah-tengah kita ada dari mereka. Ini di resto. Setelah selesai makan, mereka itu yang merapikan sisa-sisa makanan itu, piring ditumpuk. Salah satu dari kita itu malunya luar biasa. Saya minta, Pak biarin, nanti kan sudah ada diangkat sama tukang restonya, Pak, pelayan resto. Dijawab sederhana kan nih. Kan begini ini kan dapat pahala juga, kita lumayan bantu dia. Subhanallah, tempelengan ini yang gayanya kumpul dengan ustadz, yang nemeni kita, tidak malu begitu lihat. Rupanya dia membantu, ikut merapikan piring, nggak ada masalah, jadi amal kok. Amal untuk siapa? Amal kita kepada pembantu rumah pelayan resto, meringankan beban dia. Kan dia umat Nabi Muhammad. Ini kan hal-hal semacam ini sepele, tapi harus kita biasakan. Kalau kita biasakan di begini dengan mertua dengan itu lebih bagus. Selama ini kita mentang-mentang bayar, wah kadang-kadang kita ngotorinya berlebihan. Wong saya bayar kok. Anda nginap di hotel, iya sudah bayar. Tapi kalau Anda tetap irit menggunakan hotelnya, airnya juga sah kok. Diam-diam Anda memberi kepada saudara Anda kok. Jangan mentang-mentang bayar, wah habisin semuanya, pakai air seenaknya, grojok-grojok. Nah, apakah itu pendidikan yang baik?
Wah, ini non-muslim yang punya. Biarpun non-muslim, apakah kita diajarkan untuk tidak berakhlak baik dengan mereka? Loh, hidup baik itu dengan siapa saja. Coba, mungkin Anda pernah hidup di hotel, merasa karena sudah bayar, lihat, nyalakan airnya semaunya, air panas, ini namanya, semaunya. Loh, nyalain ini, keluar langsung, tidak dia nyalain, tidak dimatikan lampunya, tidak perlu. Loh, ini kan kurang peka sebetulnya. Oke, saya bayar, tapi kalau saya matikan listriknya, kan mengurangi ngurangi pengeluaran dari mereka. Atau memang kebusukan hati kita, betul-betul sudah bayar, kau harus rugi. Na'udzubillah. Nah, membangun kepekaan ini penting sekali di dalam kehidupan kita dengan pasangan, dengan keluarga. Alangkah indahnya. Kami belajar dari keadaan suatu Allah, astagfirullahaladzim, benar juga dia. Ini kan termasuk sedekah kami, Allah. Maka coba kita di rumah makan, jangan harus pelayan. Bahkan kadang saya bantu, tolong bantu. Anak-anak kita banyak makan, tolong bantu dan ambil sana barangnya. Kalau memang diizinkan, saya bisa lari ambil. Ya, ini biasa ikut dia, ambil bantu. Kenapa? Enggak ada salahnya. Jangan kayak bos-bos itu, kayak Fir'aun. Membantu apa sih salahnya? Pelayannya cuma 2. Ada yang bawa air, ngambil gelas saja. Kan dia sedekah. Kecuali memang kita tidak bisa. Indah hidup itu bagaimana membiasakan dengan kepekaan, hidup baik dengan siapapun. Termasuk orang-orang dekat mertua dan seterusnya, keluarga dan seterusnya. Kadang di dalam rumah pun ada orang bikin kesel ya. Anak tidak pernah peduli dengan ibunya. Sudah gede begitu, ibunya iya, waktu kalau kita kecil, ibu kita mandikan kita masih kecil, ibu kita menyucikan baju kita, sudah gede, sudah kuliah, pulang kuliah membawa 1 tas, ngomong sama uminya, mama, hari Ahad sore sudah beres loh ya cuciannya, cuci sendiri ya nak, kau sudah gede, sudah kuliah, tidak punya adab sama uminya, bahkan kadang-kadang ibunya nyuci langsung, sekalian mah ya, mana kepekaannya? Ibunya nyuci, dia main handphone karena tidak pernah kenal hikmah semacam ini. Kalau anak ini terdidik dengan kepekaan kelas tingkat nomor 1, nggak mungkin ibunya nyapu kemudian dia main handphone, nggak bisa. Apa yang terjadi setelah itu? Dengan kepekaan kelas tinggi, lihat semuanya hidup akan indah. Suami istri, keluarga indah. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tingkat tinggi tadi ya. Isyarat, faham isyarat, kepekaan kelas tinggi sehingga hidup kita indah, mudah berbagi, mudah menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.